Nah, untuk materi kimia organik yang mau kita bahas yaitu tentang asam amino dan amina, ya, amina dan asam amino. Nah, jadi pertama kita bahas dulu tentang amina. Apa itu pengertian daripada amina? Jadi amina itu merupakan senyawa turunan daripada amonia, ya. Nah, untuk amonia itu kita lihat ini strukturnya. Amonia itu rumusnya NH3. Nah, jadi struktur daripada amonia itu seperti ini, ya. Nah, dia punya pasangan elektron bebas. Nah, makanya nanti kalau kita ambil kesimpulan, setiap senyawa organik yang ada nitrogennya itu bersifat basa. Kenapa? Karena dia memiliki PEB, ya. Karena dia memiliki PEB, ya. Jadi kalau dalam struktur teori asam basa Lewis, bahwa basa Lewis itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan PEB, pasangan elektron. Makanya diambil kesimpulan bahwa senyawa yang punya nitrogen itu bersifat basa. Oke, kita kembali ke definisi, ya, definisi daripada amina. Jadi amina itu adalah senyawa turunan amonia NH3, di mana nanti satu atau lebih atom H dari amonia tersebut diganti oleh gugus fungsi. Ya, nah, jadi sebagai contoh misalnya, ya, kita buat contoh. Nah, kita misalkan nanti NH3 ini satu atom H-nya kita ganti, ya. Berarti dia nanti bentuknya menjadi seperti ini. Jadi satu atom H-nya kita ganti sama alkil. Berarti tinggal dia NH2. Nah, ini disebut dengan amina primer. Kemudian kalau amina sekundernya dua atom H-nya kita ganti. Berarti dia tinggal NH. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, dua atom H-nya kita ganti sama alkil misalnya. Nah, amina tersier, tiga atom H-nya kita ganti sama gugus fungsi, ya. Ini kita misalkan kita ganti dia dengan alkil, ya. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya di sini kalau kita perhatikan ciri daripada amina apa? Ciri daripada amina primer, nah, dia mengandung NH2, sekunder mengandung NH. Kalau amina tersier dia hanya mengandung N saja, ya. Nah, ini klasifikasi daripada amina primer, ya. Amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Oke. Kita lihat contoh dulu untuk senyawa amina ini, ya. Nah, ini contohnya, kita misalkan di sini ya. Nomor 11, ya, senyawa yang merupakan amina tersier adalah, ya, senyawa yang merupakan amina tersier. Jadi cara gampangnya tadi kalau kita lihat dari ciri daripada amina primer, sekunder, dan tersier, nah, lihat dari sini. Amina primer dia mengandung NH2, sekunder mengandung NH, tersier hanya mengandung N. Karena atom H-nya 3 buah itu udah diganti sama gugus yang lain. Jadi kita cari aja di sini mana dia yang mengandung N, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nah, di sini yang A dia ada NH, yang B ada N, yang C ada NH2, yang D NH2, yang E NH, ya. Nah, berarti yang ditanya tadi adalah amina apa? Amina tersier. Amina tersier itu dia mengandung N aja, berarti jawabannya yang B, ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buat nanti apa strukturnya, itu berarti kalau dia CH3 2 kali N CH3, jadi tadi strukturnya itu dibuat di jawaban CH3 2 kali N CH3. Nah, kita fokus di N-nya ini. Berarti nanti pada N ini dia mengikat metil, ya, 3 buah. Nah, ini dia. Nah,
Berarti inilah tadi ciri daripada ya, inilah ciri daripada amina tersier. Nah, itu dia. Jadi kalau untuk yang A, kalau NH ini berarti dia ini amina sekunder ya. Nah, kemudian yang C ini dia berarti amina primer NH2, yang dodol yang D amina primer juga. Kemudian yang E mengandung NH ini juga sekunder. Nah, itu ya, berarti nomor 11 itu jawabannya bola. Nah, kemudian untuk menjawab soal nomor 12 ya, menjawab soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 kita lihat senyawa C3H9N. Jadi dia mengandung N ya. Mengandung N itu berarti dia senyawa amina ya. Dia senyawa amina. Mempunyai isomer sebanyak berapa? Ya, kita lihat. Jadi ini kita fokus saja kepada jumlah atom C-nya ada 3 ya. Jumlah atom C-nya ada 3. Jadi kalau jumlah atom C-nya ada 3, kita buat struktur daripada amina ya. Jadi bisa kita bagi tadi untuk struktur amina primer dulu kita gambarkan. Nah, untuk amina primernya berarti kita buat bentuknya seperti ini. Di sini ada NH2 ya. Nah, atau kita buat nanti ini bentuk isopropil kita buat. Nah, oke. Nah, ini bentuk amina primernya ya. Nah, untuk amina sekunder ya, untuk amina sekundernya, untuk amina sekunder itu bisa kita buat seperti ini. NH, kemudian C-nya di sini 1, di sini nanti C-nya 2, atau sebaliknya ya, kiri etil, sebelah kanan metil. Nah, hanya 1 dari amina sekunder, kemudian untuk amina tersier, ya, amina tersier, itu berarti bentuknya nanti kita lihat. Untuk amina tersiernya, berarti kita buat nanti dia seperti ini. N, lalu di sini metil, ini metil, yang ini metil. Ya. Nah, itu dia. Berarti jumlah isomernya itu ada berapa banyak? Kita lihat nih 1, 2, 3, 4. Ada 4 isomer ya. Jadi kalau dari penamaannya nanti kita sebutlah ini kita sebut ini nanti propil amina ya. Propil amina ini kita sebut dengan isopropil ya. Isopropil amina. Kemudian ini kita sebut dengan metil etil amina. Ini kita sebut dengan trimetil ya. Trimetil amina. Jadi dengan demikian jumlah isomernya ada 1 ya. Kemudian ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Jadi ada 4 buah isomernya. Makanya jawaban untuk soal yang nomor 12 itu jawabnya adalah C. Ya. Oke. Nah, itu pembahasan tentang senyawa amina. Sekarang kita masuk ke asam amino ya. Kita masuk ke pembahasan tentang asam amino. Nah, apa itu asam amino? Jadi asam amino itu adalah senyawa yang mengandung gugus karboksil ya, gugus COOH dan gugus amina ya. Gugus amina itu gugus NH2 tadi. Nah, jadi kalau bentuk umumnya, rumus umum daripada asam amino ini kita buat bentuknya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi dengan demikian, dari sinilah penjelasan bahwa
Inilah tadi yang disebut dengan gugus karboksilnya, ya. Ini menunjukkan dia bersifat asam. Kemudian yang ini kita sebut tadi dengan gugus aminanya, menunjukkan dia bersifat basa. Lalu nanti kalau dari segi penomoran, kita nanti kasih penomoran itu mulai dari C gugus fungsi. Ini atom C nomor 1, ini atom C nomor 2. Atom C nomor 2 disebut juga dengan atom C alfa. Ya. Oke, kita buat contoh dulu. Nah, misalnya kita ambil dulu untuk asam amina yang paling sederhana, ya. Asam amina yang paling sederhana dulu kita buat. Jadi asam amina yang paling sederhana itu atom C-nya 2, ya. Nah, jadi kalau kita buat bentuknya gini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau dari segi penamaan berarti kita sebutlah nanti namanya adalah asam, ya. Nah, ini kita sebut nanti namanya sebagai berikut. Namanya kita sebut nanti dengan asam, ya. 2 amina, ya, 2 amina karena di atom C ini tadi kan di atom C nomor 2 atau atom C alfa tadi, ya. Itu ada amina. 2 asam, 2 amina, kemudian C-nya ada 2 disebut dengan etanoat. Ya. Boleh juga kita sebut nanti namanya asam alfa amina, ya. Nah, etanoat itu bisa juga disebut istilahnya itu asetat, ya. Asam 2 amina etanoat atau asam alfa amina asetat. Oke, itu contoh yang 1. Kita lihat contoh yang 2, ya. Kita buat satu contoh lagi. Nah, kita buat bentuknya seperti ini. Nah, di sini berarti kalau kita hitung atom C-nya itu, kita hitung dari sini, ya. Ini nomor 1, nomor 2, ya. Ya, atau 2 itu kita sebut tadi dengan alfa, ini nomor 3. Ini cabangnya. Berarti kita sebutlah namanya nanti asam, ya. Asam 2 amina. Jadi tetap dia di 2 amina, ya. 2 amina karena C-nya 3 disebut dengan propanoat. Propanoat. Atau boleh juga nanti kita sebut nanti namanya adalah asam alfa amina, ya. Asam alfa amina propionat. Propionat. Ini nanti disebut juga kalau nama asam aminonya kita kenal dengan asam amino alanin, ya. Nah, coba nanti buka-buka catatan tentang asam-asam amino esensial dan non esensial, ya. Nah, sementara kalau yang tadi ini, inilah nama lain, ya, nama lain daripada asam amino yang paling sederhana itu ini kita sebut dengan glisin, ya. Nah, ini glisin. Jadi glisin inilah asam amino yang paling sederhana. Oke, bagaimana dengan sifat-sifat asam amino? Ya, kita lihat, ya, pembahasannya di sini. Jadi untuk sifat-sifat asam amino yang pertama bahwa asam amino itu bersifat amfoter. Ya. Asam amino itu bersifat amfoter. Jadi seperti yang tadi kita lihat bahwa dia punya gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amina yang bersifat basa. Makanya dia kita bilang merupakan senyawa yang dapat bereaksi dengan asam dan basa atau bersifat amfoter, ya. Jadi yang pertama sifatnya itu bahwa asam amino itu bersifat amfoter. Dapat bereaksi dengan asam, dapat bereaksi dengan basa. Kemudian dapat membentuk sweeter ion. Ya. Sweeter ion itu ion ganda kalau dia dilarutkan dalam air. Jadi reaksinya sebagai berikut, ya. Kalau kita lihat jadi kalau misalnya asam aminonya kita misalkan seperti ini. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam air, ya, kita masukkan ke dalam air, dia akan menjadi reaksi ionisasinya gini dia, ya, NH3 positif, kemudian ini CuO minus, ya. Nah, berarti kita dapat bahwa dalam
senyawa ini ada ion negatifnya, ada ion positifnya. Nah, ini disebut dengan ion ganda ya. Jadi dalam satu senyawa ada ion positif dan ada ion negatifnya. Oke. Lalu sifat yang berikutnya, sifat yang ketiga ya, sifat yang ketiga, asam amino itu dapat berpolimerisasi ya, bergabung membentuk protein. Berarti asam amino ini merupakan monomer. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang polimer ya. Nah, contoh ini dua asam amino bergabung ya, dua asam amino bergabung. Nah, atom H dari NH2 dan gugus OH dari gugus karboksilnya ini bergabung ya. Nah, ini bergabung. Jadi hasil penggabungannya itulah ini tadi nih. Nah, ini yang kita sebut nanti ikatan penggabungannya, inilah yang kita kenal nanti dengan istilahnya itu ikatan peptida ya, ikatan peptida. Nah, ini disebut dengan ikatan peptida. Berarti kalau dua asam amino bergabung dia membentuk satu ikatan peptida. Kalau tiga asam amino bergabung dia membentuk dua ikatan peptida. 100 asam amino bergabung berarti dia membentuk 99 ikatan peptida. X asam amino bergabung dia membentuk X kurang 1 ikatan peptida. Ya. Nah, jadi ikatan peptida ini merupakan hasil penggabungan dari gugus karboksil tadi ya, nah, gugus karboksil dengan gugus aminanya ya. Ini tadi yang bergabung tuh. Sama ini tadi. Sama CU-nya ini tadi ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian ini contoh ya, contoh penggabungan daripada dua asam amino ya. Biasanya nanti yang bergabung itu bisa ratusan molekul atau bisa ribuan molekul. Makanya dibilang di sini dapat berpolimerisasi membentuk protein. Jadi kalau kita buat kesimpulannya nanti seperti ini kalau reaksi polimerisasinya ya. Nah, reaksi polimerisasi daripada asam amino itu nanti tergolong kepada reaksi polimerisasi kondensasi ya. Nah, jadi sebanyak X asam amino bergabung itu membentuk polimernya itu adalah protein ya. Nah, polimernya protein ditambah dengan X kurang 1 air. Jadi dia melepaskan molekul air ya. Jadi banyaknya molekul air inilah menunjukkan jumlah ikatan peptidanya tadi. Ini dia. Berarti ini reaksi polimerisasi daripada asam amino membentuk proteinnya. Oke. Nah, lalu yang perlu kita ingat lagi yaitu tentang uji asam amino dan uji protein ya. Jadi ada beberapa uji. Yang pertama uji santu protein. Nah, biasanya nanti kalau zat ditetesi dengan tes uji ini, dia akan menghasilkan endapan putih yang berubah menjadi warna kuning kalau dipanaskan. Berarti kesimpulannya zat tersebut mengandung protein yang ada asam amino ya, yang ada asam aminonya, di mana asam amino itu mengandung cincin benzen ya. Jadi lebih spesifik lagi, di dalam asam amino itu nanti ada cincin benzen ya, ada bentuk senyawa benzennya. Nah, itu uji santu protein. Kalau uji bioret itu biasanya nanti suatu zat itu berwarna ungu kalau kita tetesi bioret. Berarti itu menunjukkan bahwa proteinnya memiliki ikatan peptida ya, memiliki ikatan peptida. Nah, kemudian yang ketiga yaitu uji Milan ya, uji Milan. Nah, kalau uji Milan ini, untuk uji Milan ini suatu zat ditetesi dengan milon tadi menghasilkan endapan putih yang kalau dipanaskan dia berubah menjadi warna merah. Kesimpulannya zat itu mengandung protein yang ada gugus fenol. Nah, jadi protein yang ada gugus fenol, berarti asam aminonya itu nanti mengandung gugus fenol. Kemudian yang keempat uji belerang, biasanya suatu zat ini berubah menjadi warna hitam ya. Nah, ini kalau kesimpulannya bahwa di dalamnya itu mengandung asam amino yang ada gugus belerang. Jadi inilah keempat tes uji terhadap asam amino dan protein. Oke, coba kita lihat di sini ada contoh soalnya. Soal nomor 13. Pernyataan yang benar untuk asam amino
asam amino dapat membentuk ion sweeter. Ini tadi benar ya, dia dapat membentuk ion ganda kalau kita masukkan dia ke dalam air. Jadi satu benar. Kemudian bersifat amfoter, ya ini maksudnya bersifat amfoter. Nah, dapat bereaksi dengan asam atau basa karena dia punya gugus karboksil dan gugus amina. Ini benar. Pilihan kedua benar. Pilihan ketiga juga benar ya. Berpolimerisasi membentuk unsur protein. Nah, kemudian yang keempat, di dalam asam amino itu ada karbonnya, ada hidrogen, ada oksigen, dan ada nitrogen. Ini juga benar ya. Berarti ini semuanya benar. Ini berarti E. Kemudian nomor 14, glisin tidak memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Nah, ini tadi glisin merupakan asam amino yang paling sederhana. Ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur daripada glisin itu, nah, glisin tadi, ya kalau kita lihat struktur glisin itu, ya seperti ini tadi ya. NH2, kemudian ini COOH. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada glisin ini tidak ada C chiral ya, tidak ada C chiral. Kalau misalnya kita lihat yang ini bukan C chiral karena ini ada yang sama ikatannya, ya. Ini juga bukan C chiral karena dua ikatannya mengikat ke U. Nah, berarti kesimpulannya pada glisin ini tidak ada C chiral ya, C chiral atau C asimetris kita bilang ya, C asimetris. Itu dia. Berarti glisin tidak dapat memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Makanya dibilang glisin ini tidak bersifat optis aktif ya. Tidak bersifat optis aktif. Kalau dia tidak bersifat optis aktif berarti dia tidak dapat memutar bidang cahaya yang terpolarisasi. Glisin termasuk asam amino. Benar, salah satu asam amino yang paling sederhana. Benar, ya. Glisin tidak memutar bidang cahaya yang terpolarisasi, benar, tapi tidak berhubungannya. Pernyataannya benar, alasannya benar, tidak berhubungan. Nah, ini berarti jawabannya yang D. Oke, satu lagi. Soal berikutnya. Nah, struktur. Nah, ini berarti menunjukkan struktur daripada asam amino, ya. Asam amino ini gugus karboksilatnya, ini gugus aminanya. Kalau kita kasih penomorannya, berarti ini nomor 1, ya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Atom C nomor 2 disebut C alfa, atom C nomor 3 disebut C beta. Ya. Ini ada cabangnya lagi kalau kita perhatikan ya. Jadi di sini ada cabang lagi CH3. Nah ini mempunyai sifat asam maupun basa ya. Ini kan asam amino, berarti dia bersifat amfoter, benar. Dapat memutar bidang sinar terpolarisasi. Semua asam amino dapat bersifat optis aktif kecuali glisin. Ya. Nah, ini benar. Diperoleh dari hidrolisis protein. Jadi protein itu kalau kita hidrolisis dia menghasilkan asam amino. Ini benar juga. Nah, ini penamaannya, ini kita ralat sedikit, ini alfa ya. Ini beta metil, ini alfa ya. Ini alfa. Jadi kalau kita sebut nanti namanya boleh juga kita sebut namanya asam ya. Asam 3 metil ya. Asam 3 metil 2 amina ya, 2 amina butanoat. Nah, boleh juga kalau nama trivialnya nama lainnya ini ya. Asam beta metil alfa amino butirat ya. Berarti ini semuanya benar. Jadi nomor yang berikut ini jawabannya semua benar ya. Ini berarti E. Oke, jadi dengan demikian itulah pembahasan ya tentang asam amino dan protein. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.